Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu baik kita dan biasa akan membawa kita kepada pemulihan demi pemulihan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Baik, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang tema kita, carilah perkara-perkara di atas. Ya, dalam khotbah yang lalu saya menyampaikan bahwa ada 3 tahap hidup Kristen, yaitu masa lalu ketika kita baru percaya kepada Yesus, kita menerima kehidupan baru. Itu masa lalu kita, dan kita tidak boleh berhenti di situ, tapi kita harus maju masa kini, di mana kita hidup dalam era hidup baru ini. Yang harus kita kerjakan adalah mencari perkara-perkara di atas. Kita akan baca lagi ayat Kolose 3 ini. Dan yang ketiga adalah tahap yang akan datang, di mana kita punya pengharapan bahwa kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus ketika Yesus datang kembali. Kita baca dulu Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 4, Kolose 3 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ada dalam hidup yang baru, ya, dan hidup dalam Kristus itu harus mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, inilah kebenaran yang harus kita imani, ya, bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Ya, bersama kita hidup bersama dengan Kristus, di dalam Kristus, dan fokus hidup kita harus berubah, yaitu mencari perkara-perkara yang di atas. Nah, pagi ini kita akan melihat secara lebih dalam lagi apa sih perkara-perkara yang di atas itu, dan apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di bumi. Ya, kita melihat nanti karakteristiknya. Yang pertama, mari kita lihat perkara yang di bumi. Ya, perkara di bumi itu adalah hal-hal yang bersifat materi, ya, atau benda, misalnya uang, rumah, makanan, dan lain-lain hal yang kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa nikmati gitu ya. Nah, pada dasarnya apa yang benda ini, yang materi ini bukan berdosa, ya, tidak jahat gitu ya, tapi netral gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita mendapatkannya. Nah, ini hal-hal yang materi yang Tuhan sampaikan dalam Matius 6 juga, ya, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Artinya di bumi ini ada harta, ada uang, rumah, dan lain-lain. Ya, nanti lain kali saya akan bicara tentang uang, ya, karena ternyata Tuhan Yesus itu berbicara banyak tentang uang, ya, yang kita seringkali jarang gitu ya, gereja-gereja bicara tentang uang, ya, karena takut dianggap mata duitan gitu. Ya, tapi kita akan belajar kelak bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kita menggunakannya supaya kita tidak bersalah dalam hal yang satu ini. Ya, itu perkara-perkara di bumi, artinya hal-hal yang materi yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah
hal-hal yang bersifat memuaskan hawa nafsu atau daging. Dalam Kolose 3 ayat 5, dalam kita baca di situ ya, ada percabulan, keserakahan dan lain-lain. Itu semua di bumi. Yang segala sesuatu yang menentang dan berasal dari si jahat, menentang Allah, menentang kehendaknya, dan itu berasal dari si jahat. Kasarnya itu adalah perbuatan dosa. Itu di bumi. Ya, di bumi, di mana hal-hal yang bersifat memuaskan hawa nafsu dan daging itu kita temukan hal-hal itu perkara-perkara yang di bumi. Yang ketiga adalah segala sesuatu yang tidak selaras, ya, tidak selaras atau tidak sama atau tidak segaris dengan hidup baru atau kehendak Allah, kehendak Tuhan. Ya, pikiran kita, ya, pola pikir kita, bagaimana kita berpikir yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, itu ada di bumi ini. Ya, jadi apa yang dikatakan perkara-perkara di bumi ini bukan hanya yang materi tadi, ya, tapi bagaimana kita hidup, bagaimana pola pikir kita yang tidak selaras dengan kehendak Allah, itu adalah perkara-perkara yang di bumi. Ya, ini memang banyak hal yang kita tanpa sadar gitu ya, tanpa sadar melakukan itu, yaitu hal-hal yang bukan dari Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan garis-garis nilai-nilai kerajaan Allah, itu adalah hal yang dari bumi ini. Dan misalnya kita egois gitu ya, kita tidak berpikir tentang orang lain, pokoknya aku hidup sendiri. Ya mungkin kita anggap itu gak dosa, tapi itu adalah perkara di bumi ini. Ya, pikiran atau sikap tindakan kita yang tidak berasal dari Allah tapi bersumber dari kehendak sendiri. Kita hidup dari nilai-nilai duniawi ini. Ya, itu yang dimaksud oleh firman Tuhan, perkara-perkara di bumi. Dan yang keempat adalah legalitas. Ya, legalisme. Ini berdasarkan Kolose 2. Ya, jadi kalau kita kembali ke konteks dari Kolose 3 itu ada Kolose 2, itu berbicara tentang perkara-perkara di bumi yang mencakup peraturan-peraturan manusia yang kaku. Juga Taurat, ya, Taurat itu yang dibuat, yang sebetulnya Tuhan tuh memberi Taurat itu hanya ingin menunjukkan bahwa kamu itu bersalah gitu. Lalu mereka buat itu, ya, orang-orang Yahudi, terutama ahli-ahli Taurat itu membuat aturan itu begitu mengikatnya, ya, dan harus taat gitu. Mereka jadi polisi dari Taurat. Nah, mereka berpikir Taurat ini harus dilakukan, harus diterapkan sedemikian rupa supaya orang-orang itu selamat gitu. Ini legalisme ini, aturan-aturan Taurat yang diterapkan tanpa kasih gitu. Pokoknya harus begini. Padahal sebetulnya itu tidak punya nilai yang kekal gitu. Karena mereka buat itu dengan sedemikian rupa sehingga mengikat. Dan itu juga termasuk perkara yang di bumi. Ya, yang menganggap bahwa aturan manusia, termasuk kalau kita kembangkan hari-hari ini, tradisi-tradisi nenek moyang kita, ya, peraturan-peraturan yang tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempengaruhi kehidupan kekal kita. Itu adalah perkara-perkara di bumi. Ya, jadi sekali lagi perkara di bumi itu bukan hanya sekedar benda-benda, ya, bukan hanya benda-benda mati yang rumah atau harta kita, ya, yang pasti itu netral ya. Tapi hal-hal yang lain yang tadi saya sebut tentang bagaimana kita berpola pikir, ya, berpola pikir tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu kehidupan kedagingan kita itu pasti salah. Ya, juga legalisme tadi, ya, peraturan agama yang begitu ketat yang kita anggap kalau tidak melakukan itu tidak sah atau kita tidak binasa gitu. Dan juga tentang tradisi-tradisi
itu semua yang ada di bumi. Jadi sekali lagi itu bukan hanya benda-benda mati, tetapi pola pikir dan pola hidup yang dikuasai oleh dosa. Sifat duniawi yang menghalangi kita untuk melihat dan mengalami Tuhan. Sekali lagi bukan hanya benda-benda. Ya, kalau benda-benda itu netral. Tapi yang berdosa tadi itu adalah bagaimana kita memuaskan nafsu kita, bagaimana kita punya pola pikir yang salah, dan legalisme peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Apa karakteristik dari perkara-perkara di bumi ini? Adalah fana, sementara, tidak berlanjut dalam kekekalan. Itu khususnya tentang benda-benda. Ya, benda-benda yang kita lihat, benda-benda yang kita miliki, yang kita cari, ya kita usahakan supaya kita nyaman di situ. Itu hanya sementara. Itu hanya dibutuhkan dan digunakan dan dimiliki selama kita di bumi. Tidak akan dibawa ke dalam kekekalan. Batasnya hanya kubur. Itu bisa juga, walaupun saya tadi mengatakan benda-benda yang kita miliki itu yang tidak kekal itu bisa mempengaruhi kekekalan kita, tergantung dari bagaimana kita menggunakan dan menyikapinya. Ya, misalnya ya, kita punya uang itu kan tidak kita bawa mati, tidak akan dibawa ke surga gitu. Tapi itu bisa mempengaruhi hidup kita dalam kekekalan. Karena tadi Tuhan mengatakan begini, kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah di. Itu kan artinya benda atau harta kita itu bisa mempengaruhi kita dalam kekekalan. Ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya, kalau kita menggunakannya hanya untuk foya-foya atau kepentingan diri sendiri, itu tentu tidak berpengaruh dalam kekekalan kita. Tapi kalau kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, harta kita gunakan untuk menolong orang, membantu pekerjaan Tuhan, itu berpengaruh dalam hidup kekal. Nah, jadi itu yang pertama, ya karakteristik dari perkara yang di bumi itu fana, sementara khususnya benda-benda tadi. Yang kedua, berkaitan dengan kepentingan atau pemenuhan kebutuhan dan kepuasan jasmani. Ini juga berbicara tentang harta tadi, benda-benda. Ya, jadi karakteristik dari perkara di bumi yang bersifat benda tadi itu adalah berkaitan dengan kepentingan kita, pemenuhan kebutuhan, kepuasan jasmani. Ya, hanya di situ. Karena itu kita didorong untuk mencarinya. Ya, misalnya harta, kenyamanan, status itu kan untuk kepentingan kita gitu. Kepentingan, kebutuhan jasmani kita. Sekali lagi ini yang berkaitan dengan harta ya, atau hal-hal yang benda tadi. Nah, yang ketiga, karakteristik dari yang ketiga ini adalah tidak dapat memberi pemenuhan kebutuhan rohani. Jadi benda-benda itu ya, yang kita miliki itu tidak memenuhi kebutuhan dasar dari roh kita. Ya, kali-kali saya sudah jelaskan bahwa kita punya 3 aspek kehidupan ini. Yang tubuh ini yang bisa dipuaskan oleh yang benda tadi. Tapi kebutuhan yang di dalam, ya kebutuhan roh kita di dalam itu tidak bisa dipenuhi oleh harta atau benda-benda yang kita miliki. Itu hanya terpenuhi oleh hubungan dengan Allah. Dengan Allah. Saya percaya kita semua sudah paham ini. Ya, oleh sebab itu jangan terobsesi untuk mencari kepuasan itu dengan mengumpulkan harta banyak-banyak. Ya, saya puas. Aman mungkin iya, ya, tapi amannya juga tidak kekal gitu. Kenapa? Karena satu saat uang yang kita miliki, harta yang kita punya itu tidak bisa menolong kita.
Nah, oleh sebab itu tema ini benar gitu ya. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita terus, apa karakteristik yang keempat? Adalah bisa menguasai pikiran kita atau mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita berfokus kepada perhatian kita pada hal yang di bumi ini, kita kejar uang itu sedemikian rupa gitu. Ya kita sibuk dengan dunia ini, kita belajar, kita mencari kepuasan dalam dunia ini. Tua sampai tidak bisa belajar lagi. Boleh saja gitu ya. Itu sesuatu yang legal gitu. Ya, tapi kalau itu sudah menguasai, dan ternyata teman saya yang satu ini benar-benar dikuasai oleh ilmunya gitu. Sampai dia gak percaya Tuhan. Saya gak tahu nasibnya gimana. Sekarang ada di Manado katanya, dia ada di sana. Gak tahu bagaimana hikapnya dengan Tuhan gitu. Ya, karena itu sudah menguasai dia gitu. Menguasai seluruh kehidupannya. Begitu juga kalau kita dikuasai oleh materi, ya, oleh cinta uang. Wah, itu akan menguasai dan mempengaruhi perilaku kita. Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah berlawanan dengan hidup kudus. Ya, berlawanan dengan kehidupan rohani kita. Yang ini tentu bukan benda tadi, ya, bukan benda. Ya, walaupun itu bisa menguasai kita, tapi itu adalah yang hawa nafsu tadi, ya, pikiran, pola pikir yang menentang Tuhan, itu berlawanan dengan kehidupan rohani kita. Perbuatan-perbuatan yang menentang Tuhan, yang tidak selaras dengan ajaran dan tujuan Tuhan untuk hidup kita yang sudah dibarui ini. Jadi itu adalah hal yang bertentangan. Makanya tadi Paulus menuliskan itu. Kamu telah dibangkitkan, oleh sebab itu carilah perkara-perkara yang di atas. Jangan yang di bumi, karena yang di bumi ini bertentangan dengan hal hidup kudus. Hidup kudus gitu. Nah, apa wujudnya dari perlawanan dengan hidup kudus ini? Ya, Kolose 3 ayat 5 sampai 9 itu sambungan dari Kolose 1 sampai 4, itu ada beberapa dosa yang dicatat di situ. Ya, dosa seksual itu. Percabulan, hubungan seks di luar pernikahan. Nah, segala sesuatu yang bentuk perilaku seksual yang tidak kudus. Ya, sekarang ini dunia sedang lagi dikuasai oleh dosa yang satu ini. Ya, begitu marak. Ya, yang namanya seks itu sesuatu yang diagung-agungkan gitu. Sesuatu yang dianggap itu sesuatu segala-galanya. Saya pikir itu kalau di kota besar gitu ya. Tapi di kota kecil juga di tempat ini ya penyimpangan seksual terjadi di mana-mana. Ini yang wujud nyata dari perkara-perkara di bumi tadi. Yang berlawanan dengan hidup kudus kita, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu, kenajisan pikiran kita. Ya, penyembahan berhala itu termasuk keserakahan. Karena penyembahan keserakahan itu adalah penyembahan berhala katanya. Karena menempatkan harta, menempatkan keinginan kita itu lebih dari Tuhan. Itu termasuk penyembahan berhala. Ya, jadi menyembah berhala, jadi kita pikir, kok saya tidak menyembah patung, saya tidak sedang menyembah berhala. Tapi ketika kita menginginkan uang, kita menginginkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, lebih dari Tuhan, berarti kita sedang menggeser Tuhan dan kita menempatkan benda-benda atau keinginan kita itu lebih dari Tuhan. Di situ ada dosa emosi, ya, dan perkataan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Itu semua wujud dari sesuatu yang dari bumi ini. Dosa dan ketidakjujuran. Itu adalah hal-hal yang dari bumi ini. Ya, bersama
karakteristiknya tadi. Nah, kita lihat sekarang perkara yang di atas gitu. Apa yang disebut, yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di atas itu adalah yang pertama itu Tuhan dan firman-Nya pasti. Ya, ini pribadi yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 1 tadi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi yang jelas bahwa di perkara yang di atas itu ada Tuhan di situ. Dan kalau bicara Tuhan itu seutuhnya. Tuhan itu pribadinya, ya firman-Nya, ya kehendaknya. Jadi kalau kita mencari perkara di atas, itu berarti kita mencari Tuhan. Ya, mencari pribadinya. Sebuah persekutuan yang intim, kita mencari hadirat-Nya. Kita mencari Dia. Itu yang pertama dari perkara yang di atas tadi. Ya, jadi kalau kita disuruh mencari perkara-perkara di atas, yang paling utama itu adalah ya Tuhan. Ya, karena Dia adalah penguasa dari yang di atas itu. Ya, kita mencari perkara di atas itu, cari Tuhan, firman-Nya, kasih-Nya, kuasanya, kita jalin persekutuan dengan Tuhan. Ya, saya kira ini suatu hal yang gampang dimengerti gitu ya. Biasanya kita kalau cari perkara di atas, kita pasti pikiran kita itu pasti ya Tuhan gitu. Padahal sebetulnya ada lagi, apa yang kedua? Itu nilai-nilai kerajaan surga. Ya, karakter Kristus yang ditulis oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 12 itu yaitu kasih, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Ini yang mesti dicari juga, nilai-nilai kerajaan surga. Jadi bukan hanya sekedar saya mencari perkara di atas, apa Tuhan? Ya, saya mau sembahyang, berdoa, saya mau ibadah, saya mau lakukan ini untuk Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan nilai-nilainya, nilai-nilai kerajaan surga itu? Karena ini juga perkara di atas. Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang tadi disebut di bumi tadi. Ya, yang di bumi tadi, perkara di bumi itu kan salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang menentang Tuhan. Tapi di dalam perkara yang di atas ini adalah nilai-nilai kerajaan surga, karakter Kristus. Itu juga harus dicari dan diusahakan. Ya, bukan hanya Tuhannya yang kita cari. Ya, karena biasanya kita mencari Tuhan itu karena kita merasa butuh kan. Bagaimana dengan firman-Nya? Bagaimana dengan karakternya? Apa kita juga mencarinya? Kita berusaha, kita mengusahakan supaya karakter Kristus ini menjelma dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar hanya cari Tuhan, tapi nilai-nilai kerajaan surga itu, karakter harus menjelma dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hanya cari Tuhan karena butuh, tapi kita cari Tuhan supaya firman-Nya, supaya karakternya itu juga menjelma di dalam hidup kita. Itu adalah perkara yang di atas, nilai-nilai kerajaan Allah atau karakter Kristus yang harus kita usahakan juga. Yang ketiga adalah kehidupan kekal. Ya, ini satu paket gitu ya. Satu paket. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita juga berbicara tentang kehidupan kekal. Karena ketika kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan kehidupan itu. Dan itu dimulai sejak kita lahir baru. Jadi kehidupan kekal itu bukan hanya nanti kalau kita mati, kita ketemu Tuhan Yesus, tapi itu dimulai sejak kita lahir baru, kita sudah mulai hidup dalam kehidupan kekal itu. Kita harus bersyukur untuk hal ini. Kenapa? Karena ini jaminan bagi kita bahwa kita tidak akan luput dari kehidupan kekal ini. Kalau masih nanti, kita bisa luput.
Atau kalau kehidupan kekal itu nanti kalau kita mati, kita bisa luput. Tapi kehidupan kekal itu sudah dikaruniakan Tuhan waktu kita lahir baru. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Dia, kita terima hidup kekal itu. Bukan nanti. Dan saya berharap bagi kita semua ada di sini sudah mengalami itu. Mari kita yakini itu, bahwa di dalam saya itu sudah ada kehidupan kekal itu. Dan itu dijamin. Ya, Tuhan Paulus mengatakan dalam Efesus itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus waktu kita percaya. Kita dimeteraikan oleh Roh itu. Dan meterai itu tidak bisa lepas. Itu keyakinan yang berdasarkan firman Tuhan, Tuhan itu sanggup menjaga kita. Ini perkara-perkara yang di atas yang kita harus syukuri juga gitu. Dan kita harus berharap gitu. Kelak ketika Yesus datang kembali, kita akan dimuliakan bersama dengan Dia. Nah, untuk itu maka kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, dan ini yang gak enak gitu ya. Gak enak. Hidup kekal sudah diberikan, tapi kita harus hidup dalam hidup yang kekal tadi itu. Hidup dalam kehidupan baru tadi. Dan itu butuh penyalipan daging, butuh usaha yang keras supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kita tidak mandek. Jadi hidup kekal itu bukan sekedar nanti kita terima utuh gitu, ongkol, terima beres. Enggak, harus dikerjakan. Dalam Filipi itu kerjakanlah keselamatanmu. Apa itu? Bukan bekerja cari keselamatan, bukan, keselamatan itu sudah diberikan. Itu kerjakan dengan apa? Penyalipan daging. Kita baca di Filipi itu, bagaimana kita hidup dalam kehidupan yang baru itu bukan hidup sesuka hati. Ya kita pikir, oh saya masih selamat kok, saya pasti masuk surga karena dijamin. Lalu kita hidup sesukanya. Itu tentu bukan yang dimaksud Tuhan gitu. Tapi kehidupan kekal yang sudah dimulai sejak kita lahir baru itu harus dijaga. Sampai kita mencapai puncaknya di mana kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi itu perlu penyalipan daging. Ya, dalam satu ayat dikatakan kalau kita menderita bersama Yesus, kita akan dimuliakan dengan Dia. Nah, kehidupan kekal ini bukan sekedar kita menerima, tapi ada penyalipan daging di situ. Kita hidup bersama dengan Yesus. Kita lihat bagaimana ketika murid-murid bersama dengan Yesus. Apa yang mereka alami? Mereka senang? Tidak. Ketika Yesus diolok-olok, yang mereka ngalami juga gitu. Ketika Yesus ditolak dari sebuah kota, mereka ngalami. Nah, sayangnya ketika Yesus masuk ke pengalaman salib itu, mereka lari. Mereka lari semua. Kehidupan kekal itu seperti itu, bukan nanti kita mati masuk surga. Tapi selama kita di bumi ini, karena kehidupan kekal itu sudah mulai sejak kita lahir baru, kita harus kerjakan itu. Dengan penyalipan daging kita, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kita lihat sekarang karakteristiknya. Bersifat kekal. Ya, itu berbanding terbalik tadi dengan apa yang dari dunia ini, ya, yang fana. Tapi kehidupan perkara-perkara di atas ini adalah bersifat kekal. Ya, karena Tuhannya kekal dan nilai-nilai kerajaannya kekal. Dan itu yang harus kita cari gitu. Lalu berkaitan dengan kehidupan rohani. Ya, kok tadi apa-apa yang di dunia ini berkaitan dengan kehidupan jasmani kita, tapi perkara-perkara yang di atas itu berkaitan kehidupan rohani. Itu mengutamakan bagaimana karakter kita tumbuh, ya, karakter kita berkembang, kasih kita
ya, kebenaran dan kekudusan kita, dan itu akan dibawa karena itu kekal, ya, dibawa sampai kekekalan. Jadi perkara-perkara di surga, perkara-perkara yang di atas itu adalah pertumbuhan karakter kita. Jadi bukan sekedar cari Tuhannya, tapi bertumbuhlah dalam karakter yang Tuhan mau gitu. Ya, Tuhan mau. Karakteristik yang kedua, yang ketiga adalah berorientasi pada Kristus dan kemuliaannya akan datang. Sekali lagi ini pengharapan kita gitu. Ke sana kita harus mengarahkan pengharapan kita. Ya, jangan berharap gini, saya jadi Kristen supaya jadi kaya gitu. Ya, saya kadang-kadang kerih gitu ya. Kalau ada dulu waktu saya masih remaja gitu, ada mak-mak gitu. Mak-mak tuh rajin ngajakin orang tuh ke gereja, ayo ke gereja supaya diberkati. Jadi orientasinya kemana? Ya di bumi ini. Orientasi kita itu pusat fokus rohani kita itu haruslah kepada apa yang akan Tuhan berikan, disediakan di sana. Pengharapan di mana Kristus akan menyatakan diri kelak dalam kemuliaannya dan kita juga akan dipermuliakan. Ini jadi harapan kita gitu. Ke sana kita fokus ya. Ya, orientasi hidup kita itu adalah ke sana. Jangan di bumi ini. Apa yang di bumi? Ya, tidak akan kita bawa kok kemuliaan kita, ya, kekayaan kita, kenyamanan kita tidak selamanya. Kita sehat di dunia ini harus, ya, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Tapi itu bukan segala-galanya, karena sehat-sehatnya manusia kelak akan turun juga, akan berhenti, ya, jadi manusia. Jadi mari kita sungguh-sungguh memperhatikan ini. Ya, ini hal-hal yang perkara-perkara yang di atas itu adalah sesuatu yang kita punya pengharapan ke sana. Ayo kita cari gitu. Ya. Nah, kita lanjut. Mengapa kita harus cari perkara-perkara di atas itu? Sekali lagi tadi sudah saya sering sebutkan bahwa itu berkaitan dengan status rohani kita yang baru gitu. Ya, ayat 1 dan ayat 3 dari Kolose 3 tadi, karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya kita sudah mati dalam hidup yang lama itu, kita mati bersama Kristus. Dan kita sekarang hidup gitu. Hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah manusia baru. Ini status rohani kita. Dalam khotbah yang lalu saya telah menyampaikan bahwa sebuah ilustrasi tentang Raja Wali dan ayam. Ya, Raja Wali dan ayam. Kita bukan ayam, kita Raja Wali. Kalaupun kita hidup di dunia ini, ya, jangan mau jadi ayam, tapi kita adalah Raja Wali. Kita jangan terikat dengan apa-apa yang ada di bumi ini. Itu status kita yang baru. Kita bukan manusia lama yang hidup berkubang dalam dosa, tetapi kita adalah manusia baru dan identitas ini ya bukan sesuatu yang terjadi karena kita, ya, tapi karena Kristus kita. Kita menjadi manusia baru karena Yesus Kristus gitu. Kita ada di dalam Yesus. Kita adalah manusia baru dan manusia baru ini tidak pantas dan itu bukan habitat kita hidup dalam hidup yang lama. Kita harus beralih gitu, cari perkara-perkara yang di atas tadi karena kita manusia baru. Ingat bahwa kita adalah Raja Wali, bukan ayam. Nah, yang kedua, mengapa harus cari perkara yang di atas itu? Adalah karena ada pengharapan tadi. Ya, pengharapan kemuliaannya itu harus membuat kita lebih giat untuk cari perkara di atas. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan itu orientasi kita kepada Kristus. Ya, akan kedatangannya supaya kita terpacu ke sana. Saya percaya ketika kita mencari perkara di atas itu tidak gampang. Ya, kita butuh pengorbanan, kita mesti menyalipkan keinginan daging kita. Tidak enak.
pernah merasa begitu? Saya pernah gitu. Ya, saya bayangin ini, enak ya kalau bisa saya bukan jadi orang Kristen. Bisa buat apa saja sesuka hati mereka. Iya ya, orang-orang di luar sana loh. Ya, waktu itu saya masih remaja itu. Saya pikir gini ya, enak ya teman-teman saya yang bukan Kristen gitu ya, yang Muslim gitu. Ngomongnya jorok tak apa-apa. Ya mereka itu hidup dan dosa-dosa seksual itu sudah ada bahkan sejak zamannya Nabi Nuh itu. Ya sudah ada, bukan sekarang aja. Zaman saya masih remaja itu sudah teman-teman itu ngomongnya jorok dan mereka lakukan itu. Ya bukan anak-anak sekarang saja hidup dalam dosa seksual. Saya berpikir enak ya kok mereka bisa buat itu. Nyesel. Tapi mari kita alihkan pengharapan kita ke sana. Ya, jadi mengapa kita harus cari berkah di atas itu? Ya karena ada pengharapan mulia itu. Ya kita cari itu supaya kita benar-benar mengalami pengharapan yang kita harapkan itu. Nah sekarang kita tiba bagian terakhir, bagaimana kita mencari perkara-perkara dan memikirkan perkara-perkara yang di atas itu. Nah, mencari dan memikirkan perkara di atas bukan berarti, saya mulai dari bukannya, mengabaikan tanggung jawab, misalnya bekerja, gak usah kerja, cari perkara di atas. Enggak, harus tetap bekerja, belajar, itu wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Karena firman Tuhan mengatakan yang tidak bekerja tidak patut untuk makan. Jadi harus bekerja. Ya, jadi kalau kita malas, ingat itu, Tuhan tidak suka orang malas. Harus punya tanggung jawab. Jadi mencari perkara di atas itu bukan mengabaikan itu. Ada bukan family gitu, tapi saya punya kakak itu, punya ipar gitu. Tidak mau kerja, kerjanya cuma berdoa. Doa, jadi tiap pagi, tiap hari itu ke gereja. Di gerejanya itu ada ruang doa. Ya memang gereja ini gereja doa gitu. Wah di situ tiap hari. Ya, nanti sore pulang, malam masih doa lagi di rumahnya. Nggak kerja, enggak. Sampai akhirnya mamanya meninggal, dia dapat warisan rumah. Satu hari saudara datang ke rumah. Rumahnya itu kayak tempat roporop itu loh. Banyak barang berantakan, banyak bungkus makanan di situ semua. Malas cari kerja, malas juga untuk membersihkan rumahnya. Dia pikir ini cari perkara di atas, berdoa. Bukan begitu. Nah, bukan juga meninggalkan sama sekali kegiatan mencari perkara di bumi. Ya, walaupun harus ada ditinggalkan, misalnya kesenangan dunia, gitu kita harus tinggalkan. Tapi meninggalkan sama sekali untuk mencari perkara di bumi enggak. Ya, misalnya kita mau cari mau healing misalnya, refreshing, boleh-boleh saja. Ya, tidak dilarang, bukan berarti kita harus meninggalkan itu semua gitu. Terus yang berikutnya bukan berarti terus-menerus memikirkan melamunkan surga dan mengabaikan realitas hidup. Ya, ini hal yang seringkali kita pikir gini, melamun tentang surga, mikirkan tentang surga gimana ya supaya saya masuk ke surga, gimana supaya saya berkenan kepada Tuhan, gimana supaya saya hidup menyenangkan Tuhan, terus itu yang dipikirkan. Bukan begitu. Ya, juga bukan hanya berdoa, beribadah, bertapa. Nah, ini ada Kristen-Kristen bertapa. Ya, Kristen-Kristen yang masuk di biara terus tidak mencari duit sama sekali. Ya, mereka hanya bekerja di situ untuk kebutuhan sendiri. Bagus, tapi bukan itu kehendak Tuhan. Tidak, bukan itu. Lalu apa? Adalah menjadikan persekutuan dengan Kristus sebagai hal yang utama. Ya, ini hal yang perlu kita perhatikan. Mencari
perkara di atas itu berarti menjadikan persekutuan Kristus sebagai hal yang utama. Itu beribadah, baca firman Tuhan, berdoa, ya melayani Tuhan. Itu sesuatu yang harus jadi yang utama gitu. Fokus utama, kita beralih gitu. Bagaimana kita cari duit itu nomor 2. Nomor 2 gitu. Kenapa? Karena itu yang utama, cari perkara di atas, bukan yang di bumi. Ya memang ini sulit gitu ya. Bagaimana? Kadang-kadang pekerjaan itu menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Pekerjaan menghalangi kita untuk melekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, perubahan motivasi atau tujuan hidup. Dari sekedar memuaskan diri, memuaskan ego kita, bekerja untuk kepentingan kita sendiri, ya, menjadi selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tadi saya sudah sering singgung itu bahwa motivasi kita harus berubah, tujuan hidup kita harus berubah, mengalihkan fokus hidup kita dari di bumi ini ke surga. Alihkan itu semua. Ya, bekerja boleh, tapi fokus kita adalah kerajaan Allah. Yang ketiga, kita cepat ya karena waktu. Yang ketiga adalah sebuah perubahan gaya hidup sehari-hari. Dari dalam bekerja, ya, dalam belajar, kita sedang menyalurkan hobi. Selaras enggak dengan prinsip kerajaan Allah? Kalau enggak, tinggalkan, karena mencari perkara di atas itu perubahan motivasi tadi, perubahan dan itu mempengaruhi gaya hidup kita, pola hidup kita. Ya, kelihatan itu bagaimana orang yang fokusnya di bumi ini, ya, dia akan mati-matian kerja dengan cara yang tidak jujur juga, ditabrak semua supaya kaya, supaya aman secara ekonomi. Itu tidak sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Nah, kalau kita mau cari perkara di atas itu berubah. Ya, gaya hidup kita sehari-hari, melakukan pekerjaan, lakukanlah itu dengan cara Tuhan. Dan yang terakhir adalah mematikan manusia lama kita. Ya, karena manusia lama kita ini karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, percabulan, dalam keserakahan, itu semua bukan dari Tuhan. Dan kalau kita mau mencari kerajaan Allah, berubahlah mengenakan karakter Kristus itu. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan, ya, bagaimana pola hidup kita, bagaimana cara hidup kita. Kita harus berkarakter Kristus. Itu artinya bagaimana kita mencari tadi, yaitu dengan perubahan hidup ini. Perubahan motivasi kita, mematikan manusia lama. Nah, saudara, kita tahu sekarang ya, bagaimana perkara-perkara di bumi itu yang tidak kekal, ya, yang bisa merubah pola pikir kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kok kita dikuasai oleh perkara-perkara di bumi ini, fana semuanya, akan kita tinggalkan. Ayo kita berubah, alihkan fokus kita, cari perkara-perkara di atas. Terutama ketika kita sadar bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah sangat-sangat dekat. Ya, mari kita sungguh-sungguh lagi. Ya, bekerjalah, tapi fokus kita bukan di bumi ini. Carilah kenyamanan, carilah ilmu, cari apa saja di bumi ini, tapi jangan keluar dari konteks sebagai orang-orang yang percaya Yesus untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Amin.